Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Kristus, apa kabar? Di nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut dari firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk setiap anugerahmu dalam kehidupan kami, kesempatan yang kau beri kepada kami, hingga di sore hari ini kami boleh bersama-sama akan mengikuti program belajar bareng ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai acara ini dari awal hingga akhirnya, Roh Kudus yang memberi kami pengertian, mampukan kami memahami, dan mampukan kami mengerti, serta menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah sampai di episode yang ke-22 dari program belajar bareng Kitab Kejadian, yang mana dalam episode ini saya memberikan satu judul, yaitu Telanjang Tetapi Tidak Malu. Telanjang tapi tak malu. Sebelum kita belajar lebih lanjut Bapak Ibu, ada baiknya kita mereview apa yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu, yaitu tentang penolong yang sepadan. Itu diambil dari tulang rusuk. Jadi ketika Adam ada di Taman Eden, dia tidak menemukan pasangan yang sepadan. Di sisi lain Tuhan pun mengerti kebutuhan Adam sehingga dia membentuk Hawa, perempuan. Dari mana Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat, yaitu dari tulang rusuk Adam. Ada banyak macam pengertian tentang tulang rusuk ini, tetapi kita melihat bahwa tulang rusuk ini diambil dari bagian tubuh Adam. Kalau kita hubungkan dengan relasi atau hubungan antara suami istri, Paulus katakan istri adalah tubuh, suami adalah kepala misalnya. Jadi Adam dan Hawa kita melihat mereka berasal dari substansi yang sama. Adam dibentuk dari debu tanah oleh Tuhan, kemudian Hawa dibentuk dari tulang rusuknya Adam. Nah, maka dari sini kita melihat bahwa Hawa adalah bagian dari Adam sendiri. Nah, kalau dalam bahasa Perjanjian Baru, Hawa ini tubuhnya. Nah, maka dikatakan firman Tuhan, kalau engkau sebagai suami, kasihilah istrimu. Siapa yang akan menyakiti tubuhnya sendiri? Itu orang yang gila ya, kalau orang menyakiti tubuhnya sendiri. Maka kita pun kalau sebagai suami dengan istri mengasihi. Demikian juga istri terhadap suami, kita melihat juga hormat, tunduk kepada suami. Nah, semua berasal dari mana Bapak Ibu? Kalau kita baca di 1 Korintus pasal 11, baik laki baik perempuan, semua asalnya dari Allah. Inisiatif dari Tuhan untuk menciptakan manusia, Adam, Hawa, semua inisiatif dari Allah. Niatnya untuk apa? Karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengasihi langit dan bumi, sehingga dibentuklah manusia itu untuk mengusahakan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, bukan sekedar itu, tetapi juga kita melihat manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, Bapak Ibu. Dalam kesatuannya, kita melihat Adam dan Hawa, mereka dipercaya berada di Taman Eden, dipercaya mengusahakan taman tersebut, dalam satu kesatuan yang indah. Nah, Bapak Ibu, dalam hubungannya dengan tema yang kita bahas ini, bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, kita baca saja, Bapak Ibu sekalian, di Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal 2, ayat yang ke-21 mulai. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, yang melakukan firman Tuhan. Dan tema yang saya bawa pada sore ini, telanjang tetapi tidak malu. Inilah keadaan kehidupan di Taman Eden. Adam dan Hawa, mereka dalam ketelanjangan, tapi mereka tidak malu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat kemudian di Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, mata mereka terbuka, sehingga mereka mulai merasa malu karena mereka telanjang. Mereka menyadari mereka telanjang. Kemudian yang menjadi pertanyaan tentunya adalah, mengapa manusia merasa tidak malu meskipun mereka telanjang, Bapak Ibu Saudara sekalian? Salah satu yang kita lihat di Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Roma pasal 3 ayat 23 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini ibarat Bapak Ibu Saudara sekalian seperti pakaian. Pakaian yang menutupi manusia. Ada kemuliaan Allah baik di dalam diri manusia, baik itu bisa menutupi segala pikiran-pikiran yang membuat dia bisa berpikir, wah saya telanjang. Itu kemuliaan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka di sini kita melihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka dalam firman Tuhan katakan semua orang berbuat dosa, dan ketika berbuat dosa mereka kehilangan kemuliaan Allah. Di satu sisi Adam dan Hawa menjadi mengerti mereka telanjang. Tapi di sisi lain, ketika mereka berdosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang membuat mereka tidak menganggap ketelanjangan itu sebagai sesuatu yang tabu. Karena tidak ada pikiran kotor, tidak ada pikiran yang najis di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu, yang patut kita lihat juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita saat ini berada dalam dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kita mengerti tentang ketelanjangan misalnya. Nah, kita mengerti bahwa hidup ini hanya dapat pulih, kemuliaan Allah itu dipulihkan oleh Yesus saja. Yesus yang disalib, bahkan ketika dia disalib, dipreteli semua bajunya, Bapak Ibu, dalam kehinaan, malu, ditelanjangi, tetapi untuk menebus setiap dosa manusia. Maka di Roma pasal 3 ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dengan penebusan di dalam Kristus Yesus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka hanya di dalam Kristus kita dipulihkan. Apa yang sekarang dipulihkan, Bapak Ibu? Hati nurani kita. Hati nurani yang jahat, hati nurani yang sia-sia, yang membuat kita melakukan hal yang sia-sia dan lain sebagainya. Firman Tuhan katakan disucikan, dimurnikan, dibersihkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pikiran kita yang jahat, yang kotor, yang sia-sia, firman Tuhan katakan dibersihkan ketika kita berada di dalam Kristus. Dengan kita terus rindu membaca firman-Nya, dengan terus bersekutu di dalam Roh Kudus, ya, di dalam satu suasana penyembahan kepada Tuhan, menjalani hidup kita, hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Di Ibrani pasal 4 kita melihat juga di sana dikatakan, Ibrani pasal 4 mulai dari ayat yang ke-12. Ibrani 4 mulai ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kemudian di ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, firman Tuhan katakan segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Ini bukan kayak orang ngintip orang mandi ya Bapak Ibu sekalian, telanjang gitu ya. Tetapi ini seperti Tuhan melihat kita apa adanya, transparan, terbuka apa adanya. Tidak ada yang bisa menutupi di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Pakaian semegah apapun, sekeren apapun, kita memakai berlapis-lapis, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Seperti di Pemazmur 139 di sana katakan, bagaimana aku dapat lari dari hadapanmu. Engkau yang terus melihat aku, engkau yang terus ada. Nah Bapak Ibu, maka kita pun menyadari ini Bapak Ibu saudara sekalian, telanjangan juga berarti tentang dilingkupi kemuliaan Allah, satu transparansi dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Manusia mulai menutupi dosanya, menutupi dirinya secara fisik, menutupi apa yang dilakukan. Nah, di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan semua telanjang dan terbuka. Kita pun Bapak Ibu dalam arti tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak tahu dalam kehidupan kita. Maka ketika kita berbuat dosa pun di 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam siapa? Kristus Yesus. Nah, karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, mari dalam hidup ini kita kembali mengingat bagaimana kehidupannya indah di Taman Eden, Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Mereka telanjang tetapi tidak malu. Karena apa? Semua terbuka di hadapan Tuhan. Semua tidak ada yang perlu disembunyikan di hadapan Tuhan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi mengerti tentang ketelanjangan dirinya, dia menutupi Bapak Ibu. Dan hanya di dalam Kristus Yesus, semua kita bisa dipulihkan. Jika kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni kita. Dan ketika kita bercermin dari firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu dikatakan menusuk amat dalam, memisahkan tubuh jiwa, sumsum, sendi-sendi. Dalam arti apa? Memisahkan jiwa dan roh. Dalam arti apa Bapak Ibu? Sangat dalam menyoroti kehidupan kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi, semua terbuka di hadapan Allah. Yang kepadanya kita bersyukur, kepadanya kita mengadu, kepadanya kita berharap, dan kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, marilah dengan segala kelemahan kita, kesederhanaan kita selalu menyadari bahwa hanya oleh korban Kristus kita dilayakkan untuk datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan sampai kita terus berada dalam dosa, jangan sampai kita terus mengingat masa lalu, hidup dalam masa lalu, tetapi mari maju terus dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan kita mendapat pemulihan yang sejati, sampai nantinya kita mengalami kekekalan, kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan, kami belajar. Adam dan Hawa, mereka telanjang tetapi tidak malu di Taman Eden, ya Tuhan. Ajar kami juga untuk terbuka di hadapan Engkau, bukan karena kekuatan kami, tapi karena firman-Mu yang mengoreksi, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang memberi jalan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Roh Kudus dalam menghidupi jalan kami hari demi hari, sehingga kami terus mempermuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami selalu mengingat bahwa Engkaulah yang memulihkan Tuhan kehidupan kami. Kami yang kehilangan kemuliaan Allah, tetapi di dalam Engkau Kristus kami akan mendapat kemuliaan bersama Engkau. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dari manapun berada, dalam apapun yang mereka pergumulkan Engkau yang menolong. Kami bersyukur untuk kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Amin.